Selamat sore teman-teman. Sore. Sore, Mas. Perkenalkan saya Stefanus Gani Wasita, Sore. SEM 21 dari tingkat 2 kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materinya makronutrien dan mikronutrien. Untuk pengantar, nutrisi adalah kandungan zat gizi yang terdapat dalam makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pengembangan sel tubuh. Nutrisi yang baik dapat membantu peningkatan kesehatan, mencegah penyakit, dan memperpanjang umur. Untuk definisi makronutrien sendiri adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Ada 3 jenis makronutrien yang penting bagi tubuh, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah banyak karena berperan sebagai sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya fungsi makronutrien. Yang pertama memproduksi energi, yang kedua membentuk otot, yang ketiga memberikan struktur pada sel, yang keempat menjaga struktur dan fungsi tubuh. Macam-macam makronutrien ada 3 ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Mereka diubah menjadi glukosa dan digunakan oleh sel-sel untuk berfungsi. Karbohidrat dapat disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot untuk digunakan saat tubuh melakukan energi tambahan. Karbohidrat kompleks dan serat membantu pencernaan dan menjaga kesehatan saluran cerna. Protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan sel, jaringan, dan otot. Banyak enzim dan hormon dalam tubuh adalah protein yang berfungsi mengatur berbagai proses biokimia. Walaupun bukan sumber utama, protein dapat digunakan sebagai energi jika karbohidrat dan lemak tidak tersedia. Selanjutnya lemak. Lemak menyediakan lebih banyak energi per gram dibandingkan karbohidrat dan protein. Lemak disimpan dalam jaringan adipoksa sebagai cadangan energi. Lemak melindungi organ dalam tubuh dan membantu menjaga suhu tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin larut dalam lemak, yaitu A, D, dan E, dan K. Karbohidrat umumnya sebaiknya nyambung sekitar 45-65% dari total kalori harian. Untuk diet 2000 kalori per hari. Ini setara dengan sekitar 225-325 gram karbohidrat. Kebutuhan berdasarkan aktivitas. Aktivitas ringan sekitar 3-5 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Untuk aktivitas sedang 5-7 gram per kilogram berat badan. Untuk aktivitas intensif 7-10 gram per kilogram berat badan. Sumber karbohidrat, utamakan karbohidrat kompleks dari sumber biji-bijian utuh, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Batasi konsumsi karbohidrat sederhana yang berasal dari gula tambahan dan makanan olahan. Selanjutnya protein. Umumnya rekomendasi umum adalah 0-8 gram protein per kilogram berat badan untuk orang dewasa yang tidak aktif. Untuk aktivitas fisik, orang yang aktivitas secara fisik 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan, tergantung pada intensitas dan jenis aktivitas. Untuk atlet ketahanan 1,2 sampai 1,4 per kilogram. Untuk atlet angkat beban 1,6 sampai 2 gram per kilogram. Untuk kebutuhan khusus ibu hamil dan menyusui, kebutuhan bisa meningkat menjadi sekitar 1,1 gram per kilo berat badan atau lebih. Selanjutnya, lemak. Secara umum, rekomendasi asupan lemak dari total kalori harian adalah 20-35% dari kalori harian untuk semua orang dewasa sehat. Jika asupan kalori harianmu adalah sekitar 2000 kalori, maka kebutuhan lemak harianmu sekitar 44-78 gram. Dari jumlah tersebut, lemak yang dikonsumsi sebaiknya lebih banyak berasal dari lemak sehat, seperti lemak tak jenuh, misalkan minyak zaitun, alpukat. Minyak tak jenuh ganda, contohnya omega 3, omega 6, dan terdapat pada ikan dan kacang-kacangan.
Terus selanjutnya dampak kekurangan karbohidrat. Untuk kekurangannya, karbohidrat menyebabkan tubuh kekurangan energi, sehingga menimbulkan rasa lelah, lemah, dan sulit berkonsentrasi. Tubuh juga akan mulai membakar protein dan lemak sebagai sumber energi, yang dapat menyebabkan kehilangan massa otot dan produksi keton berlebih atau kondisi ketosis. Kelebihannya, asupan karbohidrat berlebihan, terutama karbohidrat sederhana seperti gula, dapat menyebabkan peningkatan berat badan, risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan resistensi insulin. Untuk selanjutnya dampak kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangan protein dapat menyebabkan penurunan massa otot, kekuatan tubuh, dan kemampuan untuk memulihkan diri setelah cedera. Dalam kasus yang lebih parah, dapat menyebabkan kondisi seperti kwashiorkor, malnutrisi protein yang ditandai dengan bengkak, kulit kering, rambut rontok, dan sistem imun yang lemah. Untuk kelebihan protein dapat membebani ginjal, terutama bagi orang yang memiliki masalah ginjal. Asupan protein yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan pencernaan, dan peningkatan risiko penyakit jantung jika sumber proteinnya dari lemak jenuh. Selanjutnya, dampak kekurangan dan kelebihan lemak. Kekurangan lemak dibutuhkan untuk penyerapan vitamin larut lemak vitamin A, D, E, dan K, dan membentuk membran sel. Kekurangan lemak dapat menyebabkan kulit kering, rambut rontok, gangguan pada sistem saraf, dan kekurangan vitamin tertentu. Lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6 juga berperan penting dalam fungsi otak dan jantung. Untuk kelebihannya, lemak dibutuhkan untuk penyerapan vitamin larut lemak A, D, dan K, dan membentuk membran sel. Kekurangan lemak menyebabkan kulit kering, rambut rontok, gangguan sistem saraf, dan kekurangan vitamin tertentu. Selanjutnya, definisi mikronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit seperti vitamin dan mineral. Meski jumlahnya sedikit, mikronutrien sangat penting bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, fungsi mikronutrien. Yang pertama, membantu metabolisme dan memelihara fungsi jaringan. Yang kedua, membantu tubuh memproduksi hormon. Ketiga, membantu tubuh memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, menjaga kekebalan tubuh. Yang kelima, membantu pembekuan darah. Yang keenam, membantu kesehatan tulang. Yang ketujuh, membantu keseimbangan cairan. Ini ada macam-macam makronutrien. Yang pertama, vitamin. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin larut dalam air, terdiri dari vitamin C dan vitamin B, termasuk vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Selanjutnya, vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro, terdiri dari kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium, dan klorida. Mineral mikro ada zat besi, seng, tembaga, mangan, iodin, selenium, dan fluorida. Kebutuhan vitamin per hari. Untuk vitamin larut air, vitamin C untuk pria 90 mg per hari, untuk wanita 75 mg per hari. Untuk vitamin B1 untuk pria 1,2 mg per hari, untuk wanita 1,1 mg per hari. Untuk vitamin B2 pria sekitar 1/3 mg per hari, untuk wanita 1,1 mg per hari. Vitamin B3 untuk pria sekitar 16 mg per hari, untuk wanita 14 mg per hari. Vitamin B5 semua orang dewasa sekitar 5 mg per hari. Untuk vitamin B6 pria 1,3 mg per hari, untuk wanita 1,2 mg per hari. Selanjutnya vitamin B7 semua orang dewasa 30 mikrogram per hari. Selanjutnya vitamin B9 semua orang dewasa 400 mikrogram per hari. Vitamin B12 untuk semua orang dewasa 2,4 mikrogram per hari. Selanjutnya vitamin larut lemak. Pertama vitamin A.
Untuk pria sekitar 900 mikrogram per hari. Untuk wanita 700 mikrogram per hari. Untuk vitamin D untuk semua orang dewasa 15 mikrogram per hari. Vitamin E semua orang dewasa 15 miligram per hari. Vitamin K untuk pria 120 mikrogram per hari. Untuk wanita 90 mikrogram per hari. Selanjutnya kebutuhan mineral per hari. Ada kalsium untuk dewasa sekitar 1000 mg per hari. Untuk remaja sekitar 1200 mg per hari. Untuk wanita hamil dan menyusui sekitar 1200 mg per hari. Fungsi kalsium yaitu kesehatan tulang dan gigi, fungsi otot dan saraf. Selanjutnya 2 zat besi. Kebutuhan pria dewasa sekitar 9 mg per hari. Untuk wanita dewasa sekitar 18 mg per hari. Untuk wanita hamil sekitar 27 mg per hari. Fungsinya membantu pembentukan hemoglobin dan transportasi oksigen dalam darah. Yang ketiga, magnesium. Untuk pria dewasa sekitar 350 mg per hari. Untuk wanita dewasa sekitar 310 mg per hari. Fungsinya fungsi otot saraf menjaga ketekanan darah dan gula darah normal. Yang keempat, selenium. Untuk pria dan wanita dewasa sekitar 55 mg per hari. Fungsinya melindungi sel dari kerusakan oksidatif, mendukung fungsi tiroid. Selanjutnya, zinc. Pada pria dewasa sekitar 11 mg per hari. Wanita dewasa sekitar 8 mg per hari. Untuk fungsinya mendukung sistem kekebalan tubuh, penyembuhan luka, dan sintesis protein. Selanjutnya natrium. Untuk dewasa maksimum 2000 mg per hari. Fungsinya menjaga keseimbangan cairan, tekanan darah, dan fungsi saraf. Yang ketujuh, kalium. Untuk dewasa sekitar 4700 mg per hari. Fungsinya mengatur tekanan darah, kontraksi otot, dan keseimbangan cairan. Yang kedelapan, fosfor. Untuk dewasa sekitar 700 mg per hari. Untuk fungsinya pembentukan tulang dan gigi, produksi energi. Yang ke-9, iodium. Untuk dewasa sekitar 150 mg per hari. Fungsinya pembentukan hormon tiroid, mengatur metabolisme tubuh. Yang ke-10, fluorid. Pria dewasa sekitar 4 mg per hari. Untuk wanita dewasa sekitar 3 mg per hari. Fungsi menjaga kekuatan gigi dan tulang. Dampak kekurangan dan kelebihan vitamin. Untuk kekurangan, gangguan pencernaan, gangguan pada kulit, gangguan pertumbuhan, anemia, mudah lelah, kulit pucat, diare. Untuk kelebihannya, masalah jantung, kerusakan jaringan, kelelahan jantung, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, detak jantung tidak teratur, osteoporosis. Dampak kekurangan dan kelebihan mineral. Untuk kekurangannya dapat menyebabkan kelelahan, anemia, keram otot, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan tubuh kembang pada anak. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme secara resistensi insulin, pradiabetes, dan obesitas sentral. Untuk kelebihannya dapat menyebabkan mual, asam lambung, sembelit, dan diare. Kelebihan mineral magnesium yang parah dapat menyebabkan kesulitan bernapas, detak jantung yang cepat, dan serangan jantung. Untuk kesimpulannya, makronutrien memberikan energi dan bahan baku untuk tubuh dan diperlukan dalam jumlah besar. Mikronutrien mendukung fungsi tubuh secara spesifik. Diperlukan dalam jumlah kecil tetapi esensial untuk kesehatannya jangka panjang. Keduanya harus seimbang dalam pola makanan dan yang sehat agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Untuk sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Saya Sandi Kurniawan. Saya akan bertanya, apa peran seng dalam sistem kekebalan tubuh? Apa peran seng dalam kekebalan tubuh? Jadi jawabannya, seng berperan dalam fungsi proliferasi sel-sel imun, seperti limfosit T dan sel dendritik yang penting untuk respon imun.
Seng membantu mengurangi peradangan dan mengatur produksi sitokin, sehingga mencegah reaksi imun yang berlebihan. Seng mendukung proses penyembuhan luka yang mempercepat regenerasi jaringan dan kulit. Seng berfungsi sebagai faktor untuk enzim antioksidan membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Seng berperan dalam memproduksi antibiotik yang membantu melawan infeksi. Apakah sudah membantu? Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? B. Baik, untuk pertanyaan, saya izin bertanya. Itu tentang mikronutrien itu yang mineral, coba dijelasin lagi untuk Mas Rian, yang singkat aja. Terima kasih. Oke, baik Mas Teguh. Yang mineral. Yang bagian mana Mas Teguh? Slide Mas, tolong. Nah itu tolong kurang memperhatikan saya tadi. Ini. Ya, Ya, tadi ini kan kebutuhan vitamin per hari. Jadi vitamin larut air itu vitamin C. Untuk pria 90 mg per hari. Jadi wanita 75 mg per hari. Vitamin B1 pria sekitar 1,2 mg per hari. Untuk wanita 1,1 mg per hari. Vitamin B untuk pria 1,3 mg per hari. Untuk wanita 1,1 mg per hari. Vitamin B untuk pria 16 mg per hari. Untuk wanita 14 mg per hari. Vitamin B semua orang dewasa 5 mg per hari. Vitamin B6 pria 1,3 mg per hari. Wanita 1,2 mg per hari. Vitamin B7 semua orang dewasa 30 mikrogram per hari. Vitamin B9 semua orang dewasa 400 mikrogram per hari. Vitamin B12 semua orang dewasa 2,4 mikrogram per hari. Selanjutnya kebutuhan vitamin per hari untuk vitamin larut lemak. Vitamin A pria 900 mikrogram per hari. Wanita 700 mikrogram per hari. Vitamin D semua orang dewasa 15 mikrogram per hari. Vitamin E semua orang dewasa 15 mg per hari. Untuk vitamin K pria 120 mikrogram per hari. Untuk wanita 90 mikrogram per hari. Apakah sudah membantu Mas Teguh? baik, sangat membantu Mas Rian. Terima kasih. Oke. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.